Baik, tadi Pak Anas sempat menyampaikan terkait dengan menu dari partai politik yang disajikan kepada masyarakat. Ada kalanya parpol ini menu-menu yang terbaik ini masih belum juga digandeng. Ini bagaimana Pak? Anda melihat realita yang seperti ini? Iya, jadi gini, ini kan paradoks ya. Orang yang hebat berkualitas turun, sementara kalau elektabilitasnya rendah, partai tidak mau mencalonkan. Sekarang ada Tuhan baru namanya survei dalam tanda kutip dalam proses pemilihan ini. Boleh tokoh itu hebat tapi surveinya kecil, rakyat tidak ditemukan di surveinya, dia belum tentu memenangkan proses pencalonan. Saya dulu untuk jadi bupati melawan incumbent, saya 2 tahun prosesnya. Di kampung-kampung setelah lihat survei, itu pun ketika kita lihat survei elektabilitas incumbent masih tinggi, saya sangat rendah. Maka kemudian sekarang gini, karena antara dunia langit dengan dunia darat harus dijadikan satu. Karena dunia langitnya bagus, dunia daratnya becek nggak bisa maju. Kata dukun bagus, daratnya jelek nggak bisa juga. Nah, maka ketika survei kalau saya waktu itu, kita lihat waktu itu beberapa kiai minta saya tidak mungkin mengedepankan kiai benturan dengan partai politik. Saya harus bekerja dulu. Jangan orang yang mendukung di depan. Maka waktu itu begitu survei kelihatan saya rendah, usia berapa yang rendah ke saya 2 tahun sebelumnya, saya dikasih rekomendasi A, B, C, D. Maka saya tidur di kampung-kampung hampir 2 tahun. 2 tahun saya. Untuk mengalahkan incumbent waktu itu. Karena kita nggak bisa mengalahkan incumbent, kita nggak turun, nggak populer, nggak bisa. Maka saya turun waktu itu untuk mengalahkan incumbent. Beliau, lembaga survei menyatakan, kalau Pak Anas turun 2 bulan, 3 bulan, angkanya naik, Bapak boleh diteruskan. Tapi kalau angkanya tidak naik, Bapak jangan diteruskan. Saya turun waktu itu. Sebetulnya saya setelah jadi anggota DPR, saya off. Turun keliling bermalam, sampai subuh ke pasar subuh. Saya keliling terus untuk mencuri hati rakyat. Karena saya boleh punya visi bagus, tapi kalau rakyat tidak kenal, rakyat tidak memilih saya. Maka dari situ kesimpulan saya adalah antara kualitas dan elektabilitas ini harus paralel berjalan. Pada waktunya saya tidak mencari partai dulu, saya mencari elektabilitas dulu. Itu rekomendasi dari teman saya. Karena kalau saya cari partai dulu, elektabilitas saya rendah, kos saya mahal. Tapi kalau elektabilitas saya tinggi, pada waktunya partai politik akan datang kepada saya. Kira-kira gitu. Jadi memang benar yang dirindukan oleh rakyat adalah pemimpin yang dekat dengan rakyat. Betul. Jadi harus membangun elektabilitas terlebih dahulu, kemudian mencari kendaraan, begitu kira-kira. Oke. Kemudian ini Pak, kita punya banyak orang hebat ya. Tapi begitu terpilih menjadi bupati misalnya, itu kan kesulitan. Ini kira-kira yang dibutuhkan, betul-betul dibutuhkan oleh rakyat itu apa? Nah, pengalaman Bapak bagaimana ini? Ya, saya kira kita perlu skala prioritas. Dulu saya lihat handicap Banyuwangi itu kemiskinan tinggi. Salah satunya karena 40% hutan dan perkebunan. Dan sepanjang garis pantai 174 km itu adalah handicap kemiskinan. Maka gubernur kalau presentasi kemiskinan terbesar selalu ada angka Banyuwangi di situ. Nah, maka saya lihat ini menjadi handicap tapi kemudian saya jadikan opportunity. Maka kemudian saya mengambil skala yaitu yang disebut dengan pariwisata. Dan kemudian kami mengambil skala prioritas infrastruktur dan SDM. Dulu kami pendapatan per kapita kami jauh dibanding Jember. Jauh, bahkan income per kapita Banyuwangi jauh di bawah Malang dan kota-kota besar. Tapi kita lihat ini dengan kami mengambil policy misalnya, karena janji saya kepada rakyat waktu itu, kalau saya jadi bupati saya tidak izinkan pasar modern satupun untuk melindungi pasar kecil rakyat misalnya. Nah, itu saya kerjakan. Nah, coba yang tadi, angka yang tadi lagi, itu saya kerjakan. Saya sampaikan, saya kalau jadi bupati saya tidak izinkan mall. Karena mall itu lifestyle, pajaknya disedot ke Jakarta, rakyat tidak menerima pajak. Itu saya kerjakan. Nah, hasilnya adalah mana tadi? Nah, kita lihat Bapak sekalian. Tanpa mall, tanpa Alfamart, Indomaret, dulu pendapatan per kapita Banyuwangi jauh di bawah Malang, di bawah Jember. Malang sekarang dengan kemacetan yang besar, investasi yang tinggi 37 juta income per kapitanya. Jember 29 juta. Banyuwangi sudah 48,48 juta. Tanpa mall, tanpa Alfamart. Nah, jadi ingin saya sampaikan, kita mesti fokus, janji rakyat harus dipenuhi. Yang kedua tentu birokrasi. Tidak ada artinya pemimpin yang hebat kalau birokrasi yang melayani tidak terbentuk. Maka birokrasi yang terreformasi itu menjadi kunci. Karena birokrasilah yang akan memberikan layanan menerjemahkan visi misi bupati. Oke. Nah, Mas Angga, itu kan dari angka-angka ya. Betul. Oke, kita percaya karena data sudah dihadirkan. Tapi ada satu lagi Pak. Dulu Banyuwangi itu kan kesannya deso gitu Pak.
Begitu Pak ya? Santet. Ya karena desa saya sekolah di Jember. Iya, santet gitu Pak. Pokoknya mau ke Banyuwangi itu wedi Pak, takut karena santet. Nah, Takut pulang-pulang hamil gitu Pak ya? Tapi bukan hamil tapi bayi sekarang masalahnya. Citra itu betul-betul terkikis. Upaya Bapak bagaimana itu Pak? Ini keren ini. Nah ini menarik sekali. Saya sebenarnya ini pengalaman real. Saya di UI waktu itu. Saya SMA saya di Jember sampai kelas 3. Jadi bagi saya UNED itu bukan asing buat saya. Dan saya banyak baca buku di perpustakaan UNED ini dulu, masuk aja terus baca dan saya banyak belajar. Nah, ada teman saya di UI dulu, saya tanya, kamu rumahnya mana? Malang. Saya tanya lagi rumahnya Jember, nggak taunya rumahnya Kalibaru Kulon, Banyuwangi. Dia malu ngaku Banyuwangi. Nah, memang ini handicap berat. Saya dulu kalau pulang, saya sering cerita, paling top naik Lorena, turun di terminal mana yang Jember ini? Tawangalun. Tawangalun. Dan pulangnya saya naik omprengan ke Banyuwangi. Saya bilang kalau ini terus yang terjadi, maka citra Banyuwangi akan berat. Maka nomor 1 adalah connectivity kami kerjakan. Maka tahun 2014 pertama kali di awal-awal kami mimpin, bukan hanya jalan dan jembatan yang kami bangun, kami program untuk membangun 1.400 titik wifi gratis. Waktu itu. Sehingga ada kira-kira ada yang menulis dari kota santet ke kota internet, kira-kira gitu. Nah. Oke, Kemudian baik. bandara juga sama. Tidak mungkin investor datang waktu itu kalau bandaranya tidak hidup. Alhamdulillah sekarang kayak tadi saya ini lebih jauh ke Jember dibanding saya ke Jakarta. Ke Jember butuh 2 jam, ke Jakarta cuma 1,25 menit saya. Oke, Saya luar lebih jauh ke biasa. Jember saya. Baik, setiap pemimpin pasti memiliki kebijakan-kebijakan yang luar biasa diinginkan oleh rakyat begitu ya. Tapi kadang pemimpin ini tidak bisa berdiri sendiri di pemerintahan. Ada eksekutif, ada juga legislatif. Realitanya terkadang eksekutif dan legislatif ini tidak sejalan. Nah ini bagaimana Pak Anas melihat fenomena seperti ini? Iya, pemerintah daerah itu bukan hanya eksekutif dan legislatif. Maka saya sebagai bupati tidak punya opsi untuk menegasikan DPR. Semua kegiatan harus meyakinkan dewan. Disitulah pemimpin politik untuk meyakinkan partai-partai politik agar mereka mendukung kami. Nah, tentu kuncinya komunikasi ya, diajak ngopi, diajak rokok-rokok, diajak duduk-duduk, kira-kira gitu. Ya, alhamdulillah dinamika tinggi tapi bisa diyakinkan. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kegiatan-kegiatan yang kita kerjakan, program ini bisa dirasakan oleh rakyat. Nah, ada DPR waktu itu Festival Banyuwangi tidak setujui sampai 3 tahun. Bagaimana cara menghadapinya? Kami setiap 6 bulan melakukan survei independen. Saya kerjasama dengan LSI Deni JA. Dari survei LSI Deni JA ini meyakinkan apakah program yang kami ambil rakyat suka atau tidak. Nah disinilah angka ini saya sampaikan ke DPR. Ini loh DPR tidak setuju festival, tapi nyatanya 80% rakyat Banyuwangi suka dengan festival. Nah ini kita sampaikan ke ketua-ketua partai. Karena debat kusir dengan ketua partai nggak selesai. Lobbying skill ya. Luar biasa. Skill untuk melobi-lobi ini harus luar biasa begitu Pak ya. Komunikasi.